Oke. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Mantap cuy. Nah hari ini gue mau menceritakan sebuah film yang sebenarnya sudah lama di request sama teman-teman nih. Filmnya adalah Pacific Rim yang diproduksi pada tahun 2013. Di film ini diceritakan bagaimana manusia sedang berjuang dan berperang dari serangan monster yang disebut sebagai kaiju. Kaiju-kaiju ini masuk melalui sebuah lubang di lingkar Pasifik, dan mereka semua dikirim makhluk-makhluk yang bernama prekursor dari sebuah dunia yang dikenal dengan nama Anteverse. When I was a kid, whenever I'd feel small or... Film dibuka dengan prolog, yaitu sebuah suara seorang pria yang menceritakan kejadian yang dia ketahui waktu dirinya masih kecil. Di mana pada tanggal 10 Agustus tahun 2013 di kota San Francisco muncul seekor kaiju yang diberi nama Trespasser. By the way, kaiju itu muncul di kedalaman laut Samudra Pasifik, di mana ada sebuah celah di dua lempeng tektonik yang menjadikan celah tersebut sebagai portal antar dimensi. Selama 6 hari, kaiju tersebut menghancurkan 3 kota besar, sebelum akhirnya dibunuh oleh militer Amerika Serikat dan juga Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Setelah itu, 6 bulan kemudian, serangan kedua muncul lagi. Kali ini, kaiju kedua yang diberi nama Hundun muncul dan menyerang kota Manila, Filipina. Lalu serangan ketiga muncul di Cabo, dan serangan keempat, dan seterusnya. Sejak kemunculan makhluk-makhluk raksasa tersebut, umat manusia kini sudah belajar sebuah cara untuk menghentikannya. Seluruh dunia lalu bersatu dan membentuk sebuah aliansi yang bernama Pan Pacific Defense Force. Untuk melawan monster, maka dibuatlah monster buatan yang didesain dengan spesifikasi robotik, yang disebut sebagai Jaeger. Jaeger adalah sebuah program yang dimodifikasi sehingga bisa mengendalikan sebuah robot raksasa. Namun robot tersebut hanya bisa digunakan dengan cara dikendalikan oleh 2 orang pilot di dalamnya. Tapi ternyata nggak semudah itu mengendalikan Jaeger cuy. Selain kedua pilot harus membagi pikiran mereka, yang berarti syaraf-syaraf otak mereka harus terkoneksi satu sama lain. Para pilot juga harus bisa menghubungkan kedua pikiran mereka menyatu dengan Jaeger. Karena semakin kuat hubungan antara pilot dengan Jaeger, maka akan semakin bagus kemampuan bertempur mereka. Semenjak Jaeger berhasil dibuat, umat manusia sekarang bisa dengan mudah mengalahkan segala macam kaiju yang muncul di permukaan bumi. Nah, si anak kecil yang berbicara di prolog 15 tahun yang lalu tadi bernama Raleigh Beckett. Raleigh adalah seorang pilot yang mengendalikan salah satu Jaeger bernama Gypsy Danger, bersama dengan saudaranya yang bernama Yancey Beckett. Mereka berdua sekarang ditugaskan untuk menghadapi seekor kaiju yang bernama Knifehead. By the way, Knifehead ini diberi label kaiju kategori 3. Karena besar dan kecilnya kategori seekor kaiju ditentukan berdasarkan seberapa bahaya dan seberapa besar kaiju tersebut. Di ruang konpot, para pilot mendapat perintah dari seseorang yang bernama Stacker Pentecost untuk bertahan di posisi mereka di dekat markas utama untuk menghadapi kedatangan dari Knifehead. Namun karena mereka tahu kalau ada nelayan yang dalam bahaya, mereka pun mengabaikan perintah tersebut. Raleigh dan Yancey lalu bergerak maju dengan menggunakan Jaeger mereka, yaitu Gypsy Danger. Knifehead adalah kaiju kelima yang mereka hadapi sekarang. Kaiju itu muncul dari bridge di Samudra Pasifik. Dari kedalaman air, Knifehead muncul di dekat perahu nelayan yang lagi terjebak dan berjuang melawan derasnya badai. Namun tiba-tiba Gypsy Danger muncul dan langsung menyelamatkan para nelayan. Setelah itu terjadilah pertarungan antara Knifehead melawan Gypsy Danger. Dalam pertempuran itu, Gypsy Danger sepertinya terlihat akan bisa menaklukkan lawannya. Pentecost yang tahu kalau Gypsy Danger udah mengabaikan perintahnya kemudian menjadi marah dan memerintahkan para pilot untuk segera kembali. Namun rupanya si Knifehead terdeteksi masih hidup cuy. Secara tiba-tiba kaiju itu muncul dan menyerang Gypsy Danger. Kali ini Gypsy Danger yang dibuat kewalahan. Setiap serangan yang dilakukan oleh Gypsy berhasil diantisipasi oleh Knifehead. Bahkan lengan kiri Gypsy Danger harus terputus dan rusak parah. Bukan cuma itu, Yancey juga harus mati karena dicaplok oleh Knifehead dari ruang kendali.
Raleigh yang marah kemudian menggunakan meriam plasma sebagai usaha terakhirnya untuk membunuh Knifehead. Setelah itu, tanda-tanda keberadaan Knifehead pun menghilang. Begitu juga dengan Gypsy Danger. Dengan tertati-tati, Jaeger Gypsy Danger ditemukan di sekitar pantai Alaska oleh seorang bapak dan anaknya yang kebetulan sedang lewat di tempat itu. Dan bukan cuma itu, Raleigh juga ditemukan selamat tapi dengan kondisi berdarah-darah. Setelah kejadian itu, seluruh dunia mengetahui kalau ternyata para kaiju bisa mempelajari kemampuan dari Jaeger. Atau dengan kata lain, mereka bisa belajar caranya untuk beradaptasi dan berkembang dengan cepat. Karena setelah kejatuhan Gypsy Danger, banyak lagi Jaeger-Jaeger di seluruh dunia yang berguguran karena dikalahkan oleh para kaiju. Karena itu, program Jaeger dianggap sudah tidak bisa lagi diandalkan untuk melindungi umat manusia. Dan program Jaeger pun terpaksa ditutup dan dipindahkan ke markas terakhir mereka di Hong Kong. Sebagai gantinya, pihak koalisi sedang membangun sebuah program tembok raksasa dengan tujuan yang sama, yaitu menahan pergerakan dari kaiju. Tapi rupanya Pentecost nggak peduli dengan keputusan tersebut. Pentecost berencana untuk melakukan satu misi terakhir sebelum program Jaeger ditutup. Pentecost lalu terbang menuju ke Alaska, tempat di mana mantan anak buahnya berada, yaitu si Raleigh, yang sekarang doi sudah menjadi seorang pekerja bangunan untuk membangun tembok anti kaiju. Padahal nih, tembok anti kaiju yang digadang-gadang sanggup menahan pergerakan kaiju malah berhasil ditembus. Dari sebuah sumber berita diperlihatkan kalau tembok anti kaiju yang ada di Australia berhasil ditembus oleh kaiju kategori 4 yang bernama Mutavore. Namun beruntungnya Mutavore berhasil dikalahkan oleh Jaeger yang bernama Striker Eureka yang dikendalikan oleh Herc dan Chuck Hansen. By the way, Herc dan Chuck adalah bapak dan anak cuy. Pentecost pun akhirnya tiba dan bertemu dengan Raleigh, yang mengajak kembali si Raleigh ini untuk bergabung dengan program Jaeger. Awalnya si Raleigh ini menolak dengan alasan trauma yang belum hilang dari ingatannya. Namun setelah diberitahu kalau dunia ini akan segera kiamat atau hancur, si Raleigh pun akhirnya setuju. Mereka kemudian tiba di Teluk Hong Kong, tempat di mana markas terakhir Pan Pacific Defense Force berada. Di sini Raleigh diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Mako Mori. Mako Mori adalah anak angkat dari si Pentecost ini. Di tempat ini Mako Mori bertugas sebagai teknisi yang memperbaiki salah satu Jaeger yang diberi kode Mark III, atau dengan kata lain Jaeger Gypsy Danger. Raleigh juga bertemu dengan dua orang ilmuwan, yaitu Newton Geisler dan juga Herman Gottlieb, yang menjadi anggota tim peneliti. Selain Jaeger Gypsy Danger yang sedang diperbaiki, tampak pula beberapa jenis Jaeger yang ada di tempat Shatterdome. Mereka adalah Crimson Typhoon, yang memiliki 3 lengan dan digerakkan oleh si kembar 3 yang bermarga Wei. Menurut data, Crimson Typhoon berhasil mempertahankan pelabuhan Hong Kong sebanyak 7 kali. Yang kedua ada Cherno Alpha, Mark I generasi pertama, salah satu Jaeger tertua dan terberat, yang dikendalikan oleh sepasang orang Rusia, Sasha dan Alexis. Mereka ini adalah sang penjaga tembok Siberia selama 6 tahun tanpa bisa ditembus. Ada juga Herc dan Chuck Hansen yang menjadi pilot satu-satunya Mark V generasi terakhir, yaitu Striker Eureka. Striker Eureka adalah Jaeger tercepat yang pernah ada. Di sini Pentecost mengatakan kalau mereka akan melancarkan serangan ke bridge atau portal, tempat di mana para kaiju keluar dari lingkar Pasifik. Mendengar hal itu, Raleigh lalu memprotes hal tersebut karena dia tahu kalau itu nggak akan berhasil. Pasalnya mereka pernah melakukan misi yang sama dan hasilnya nihil. Setelah itu Pentecost dan Herc Hansen lalu bertemu dengan Gottlieb, salah satu dari 2 ilmuwan yang sebelumnya bertemu di dalam lift tadi. Kedatangan Pentecost ke sini untuk mengetahui sampai mana kedua ilmuwan ini melakukan penyelidikan terhadap kaiju. Gottlieb mengatakan kalau sebenarnya pada awal-awal serangan kaiju ke bumi memiliki waktu selama 24 minggu sebelum kaiju yang lain menyusul dan muncul di permukaan. Nah, seiring berjalannya waktu, kemunculan kaiju menjadi lebih sering dari yang diprediksi, yaitu 4 hari yang akan datang. Para kaiju akan muncul setiap 4 jam dan yang paling parah setiap 4 menit sekali. Selain itu, Dr. Newton juga mengatakan kalau kaiju-kaiju yang muncul tersebut adalah hasil dari cloningan. Newton memberikan contoh sampel daging dari kaiju yang baru-baru ini muncul di Australia, dan yang kedua sampel daging kaiju yang muncul di Manila 6 tahun yang lalu. Dan ternyata kedua kaiju tersebut memiliki DNA yang sama persis. Newton juga mengatakan kalau dirinya akan mencoba memasuki syaraf otak dari sisa kaiju yang berhasil ditemukan. Dengan kata lain, Newton ini mencoba untuk melakukan drifting seperti layaknya 2 pilot yang mengendalikan Jaeger. Karena Pentecost merasa kalau Newton ini sudah berlebihan, maka Pentecost kemudian malah memilih hasil dari penelitian yang dijabarkan oleh si Gottlieb. Sementara itu di Shatterdome, Mako kemudian menunjukkan Raleigh Jaeger Gypsy Danger yang sekarang telah dibangun kembali dengan beberapa senjata tambahan untuk melakukan misi terakhirnya nanti. Setelah itu, Mako kemudian menunjukkan Raleigh kamar tempat dia akan beristirahat. Esok harinya nih, karena Gypsy Danger membutuhkan 1 orang pilot lagi untuk mendampingi Raleigh, maka diadakanlah seleksi calon pilot yang baru.
Di sini Mako mendesak sang ayah Pentecost supaya dirinya diperbolehkan untuk ikut dalam ujian tersebut. Namun sang ayah menolaknya. By the way, si Mako ini dari dulu memang sudah kepengen banget untuk menjadi pilot dari sebuah Jaeger. Selama training, Mako ini juga mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Karena itu, begitu dia tahu kalau Gypsy Danger membutuhkan seorang pilot pendamping, maka dia pun jadi ngebet cuy. Sementara itu, ketika jam makan tiba, Raleigh terlibat adu mulut dengan anaknya si Herc, yaitu Chuck Hansen. Chuck ini kesel karena akibat ulah ceroboh dari si Raleigh yang pada akhirnya membuat aliansi menonaktifkan program Jaeger. Next, ujian calon pilot pendamping pun dimulai. Para peserta pun masuk dalam ujian bela diri melawan Raleigh. Dari semua peserta yang ada, nggak ada satupun yang membuat Raleigh puas ataupun terjatuh. Karena itu Raleigh lalu memilih Mako Mori untuk menjadi lawannya. Mau nggak mau, Pentecost pun dengan terpaksa setuju. Dan di luar dugaan, Mako Mori berhasil mengalahkan Raleigh dengan skor 4-3. Setelah itu, Raleigh pun menginginkan Mako sebagai co-pilotnya. Namun hal itu tetap ditentang oleh sang ayah. Pentecost ini tetap nggak mau kalau anaknya tersebut menjadi seorang pilot Jaeger. Selain itu, Raleigh juga tambah bingung nih, kenapa si Mako nurut-nurut aja begitu sang ayah mengatakan tidak? Karena menurut si Raleigh, Mako adalah orang yang cocok untuk mendampinginya. Next, di ruangannya, Newton sedang mencoba untuk melakukan eksperimen yang dia impikan selama ini, yaitu menyatukan otak manusia dan juga kaiju, dan hasilnya berhasil. Sementara itu, Pentecost secara tiba-tiba mengizinkan anaknya Mako untuk melakukan uji coba drifting bersama dengan Raleigh untuk mengendalikan Jaeger Gypsy Danger. Singkat cerita, proses penyatuan pikiran pun dilakukan, di mana Raleigh dan Mako sama-sama bisa melihat masa lalu dari masing-masing pilot. Namun tiba-tiba dari ruang kendali, Pentecost diberitahu perihal Newton yang berhasil melakukan eksperimen dengan otak dari kaiju. Ketika bertemu dengan Newton, Pentecost diberitahu bahwa kemungkinan para kaiju yang muncul ke permukaan bumi itu bukan tanpa sebab, melainkan diperintah. Dengan kata lain, ada yang nyuruh cuy. Yang memerintah disebut prekursor. Para prekursor itu datang dari sebuah dimensi yang bernama Antiverse. Mereka adalah makhluk penjajah yang selama ini melakukan invasi ke berbagai planet. Para prekursor pernah mencoba melakukan invasi di zaman dinosaurus, namun karena suatu hal akhirnya misi mereka tertunda, sampai tiba di mana waktunya mereka melakukannya lagi. Dan menurut si Newton, gelombang kemunculan kaiju kategori 1-4 bukanlah apa-apa. Kaiju-kaiju tersebut sengaja digunakan hanya sebagai tracker atau pelacak. Dan kaiju-kaiju yang akan muncul berikutnya menurut Newton adalah kaiju yang akan melakukan misi pembantaian. Mendengar hal itu, Pentecost lalu memerintahkan Newton untuk melakukan drifting lagi ke otak kaiju. Namun karena otak kaiju tersebut sudah mati karena drifting sebelumnya, maka Pentecost menawarkan Newton untuk menghubungi seorang pedagang di pasar gelap yang bernama Hannibal Chow. Konon kabarnya si Hannibal ini menjual potongan-potongan tubuh kaiju termasuk otak kaiju. Sementara itu Raleigh dan Mako yang terlihat berhasil mengendalikan Gypsy Danger tiba-tiba mendadak mengalami kegagalan, di mana Raleigh mengingat kembali kejadian sewaktu abangnya mati. Akibatnya si Mako malah terjebak di dalam memorinya yang kelam.